Untuk materi program linear ini mungkin boleh kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa itu sebenarnya program linear? Jadi berdasarkan pengertiannya sendiri, sebenarnya program linear ini adalah metode, ya, metode ataupun cara yang digunakan, ya, metode atau cara yang digunakan untuk menentukan nilai optimasi. Biasa disebut dengan nilai optimasi. Optimasi di sini bisa saja nanti dia itu berupa nilai minimum ataupun nilai maksimum ya. Ini yang disebut dengan optimal atau optimasi. Tapi eh, penerapannya ini digunakan untuk menentukan nilai optimasi dari kendala-kendala yang kita punya. Kendala atau kadang juga disebut dengan batasan. Seperti ini ya. Jadi biasanya contoh paling dekatnya itu gini. Misalkan saja ada nih lahan parkir gitu ya. Ada lahan parkir. Kemudian kan lahan parkir ini terbatas. Kemudian kendaraan yang biasanya parkir, misalkan saja kendaraan mobil besar dan mobil kecil gitu kan. Ya, Kak. Kemudian untuk mobil kecil dan mobil besar itu biasanya biaya parkirnya beda-beda. Dengan lahan parkir yang tersedia, kira-kira agar keuntungan si tukang parkir itu maksimum, maka yang dia perbolehkan untuk mobil kecil itu berapa banyak, mobil besar itu berapa banyak, kurang lebih nanti penerapannya seperti itu. Yang dimaksud dengan kendala atau batasan kita tadi itu berarti adalah lahan parkirnya terbatas. Kendala kita di lahan parkir gitu. Dan juga ukuran-ukuran dari si mobilnya. Itu yang disebut dengan kendala nanti. Oke, nah ini dari pengertiannya sendiri. Kemudian, berdasarkan pengertian ini dan juga berdasarkan judulnya, program linear. Linear artinya garis kan? Iya, Kak. Nah, dari pengertiannya sendiri linear berarti nanti kita ini berhubungan dengan yang namanya persamaan garis. Atau bagian B kita nanti akan menentukan yang namanya daerah himpunan penyelesaian. Menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, biasanya kita itu diberikan yang namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan dari persamaan garis. Kalau secara umum bentuk dari persamaan garis itu adalah AX plus BY sama dengan C. Ini adalah persamaan garis. Persamaan garis. Tapi dalam kasus kita ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan itu sendiri kan terbagi menjadi 4 kan? Yang pertama lebih Iya. besar, kemudian lebih besar sama dengan, kemudian kurang dari, dan yang terakhir itu kurang dari sama dengan. Nah, kasus kita nanti adalah keempat ini. Apakah dia lebih besar ataupun kurang dari. Contohnya, kita coba contoh yang pertama. Kalau misalkan di soal tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari, misalkan yang pertama itu adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan misalkan saja 6. Ya, kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini biasanya saya singkat dengan daerah atau DHP ya. Nah, langkah pertama dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah kita menentukan titik potongnya terhadap sumbu. Misalkan saja, boleh kita lakukan pemisalan seperti ini. Karena kita akan berhubungan dengan garis, pasti garis itu kan secara pengertiannya adalah kumpulan dari titik-titik. Maka untuk membuat suatu garis minimal kita punya dua titik. Misalkan saja titik pertama di sini, titik kedua di sini. Kalau kita punya dua titik, berarti kalau kita hubungkan
dia akan membentuk garis, kurang lebih seperti itu kan? Iya, Kak. Maka untuk menggambarkan garis dari 2x plus 3y sama dengan 6, kita minimal membutuhkan 2 titik. Boleh kita lakukan pemisalan seperti ini. Ketika x-nya 0, berarti y-nya berapa? Kurang lebih seperti itu kan? Kita substitusi lah. Ketika x-nya 0, kita substitusi ke persamaan kita, jadinya 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0. Maka yang tersisa adalah y sama dengan 6/3 sama dengan 2. 2. Maka ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 2. Hal yang sama, boleh kita misalkan ketika y-nya 0, x-nya berapa? Kita lakukan lagi substitusi. Berarti ketika y sama dengan 0, jadinya 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. Ini kan 3 kali 0 sama dengan 0, jadinya x sama dengan 6/2 sama dengan 3. Berarti ketika y sama dengan 0, kita mendapatkan x-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah punya 2 titik. Titik yang pertama itu adalah, kan untuk titik x, y kan? Berarti titik yang kita punya itu adalah 0,2 dan 3,0. Oke, setelah kita punya 2 titik ini, langkah berikutnya kita buat ke koordinat Kartesius. Kak, tadi DHP apa ya? Daerah himpunan penyelesaian. Ini biasanya disingkat dengan DHP. Ini ya, daerah himpunan penyelesaian. Oke. Berarti langkah berikutnya kita membuat ke koordinat Kartesius. Misalkan seperti ini. Oke, ini sumbu x, ini sumbu y. Titik yang pertama, ketika x-nya 0, y-nya 2. Misalkan saja di sini y sama dengan 2. Titik yang kedua tadi 3,0 kan? Ketika x-nya 3, y-nya 0. Berarti kalau kita tarik garisnya, jadinya seperti ini. Oke, ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 6. Oke. Nah, langkah berikutnya itu adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Cara pertama itu adalah, ini disebut dengan uji titik. Jadi, contohnya kita ambil salah satu titik bebas dimanapun, tapi secara umum yang diambil itu adalah titik 0,0 karena paling gampang. Misalkan saja kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 ini kan berarti x-nya 0, y-nya 0 kan? Kita substitusi ke pertidaksamaan kita tadi. Pertidaksamaan kita tadi adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Ternyata ketika kita substitusi, berarti jadinya 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 6. Ini hasilnya 0 pasti kan? Karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah 0 itu lebih besar dari 6? Enggak. Ternyata nilainya salah kan? Iya. Nah, karena nilainya salah, kita perhatikanlah. Titik 0,0 itu kan ada di sebelah kiri garis yang berwarna biru kan? Iya, Kak. Karena titik 0,0 berada di sebelah kiri garis dan ternyata setelah kita substitusi bernilai salah, maka semua daerah yang berada di sebelah kiri garis adalah salah. Maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah semua yang berada di sebelah kanan garis. Kurang lebih konsep seperti ini. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan menggunakan uji titik. Kalau misalkan kita ambil titik 3,2, berarti titik 3,2 di sini kan? Nah, kalau misalkan kita ambil titik 3,2, kita substitusi ke pertidaksamaan tadi, 2x plus 3y. Ini jadinya 2 kali 3 ditambah 3 kali 2, apakah lebih besar atau sama dengan 6? 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6.
Ternyata kalau dijumlah, apakah 12 itu lebih dari 6? Iya, benar. Ternyata bernilai benar. Titik 3,2 itu kan berada di sebelah kanan garis kan? Iya, Kak. Berarti semua daerah atau semua titik yang berada di sebelah kanan garis tersebut adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Ini contoh pertama. Dari contoh pertama ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, Kak. Oke. Kita coba contoh kedua. Kalau misalkan kita diberikan suatu pertidaksamaan. Ini misalkan contoh kedua. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian jika diberikan suatu pertidaksamaan, misalkan X plus Y kurang dari sama dengan 3 misalkan. Oke, berarti langkahnya tadi sama. Kalau disuruh kita menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus gambarkan ke koordinat kartesius tadi. Tapi langkah pertama kita harus menentukan titiknya dulu. Langkahnya sama kayak tadi, kita lakukan pemisalan. Ketika X-nya 0, kalau seperti ini sudah bisa langsung kira-kira? 3. Betul, 3. Ketika Y-nya 0, X-nya 3. X-nya 3 kan? Berarti kalau kita gambarkan ke koordinat kartesius, kurang lebih seperti ini nanti. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 3, misalkan saja di sini. Kemudian ketika X-nya 3, Y-nya 0. Berarti garisnya nanti harus melewati titik 3 dengan 3 ini kan? Nah, ini adalah garisnya. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita boleh menggunakan yang namanya tadi uji titik. Kita ambil saja titik 0,0. Sebenarnya untuk uji titik ini bebas mau titik berapapun, cuman paling gampang itu titik 0,0. Oke, kita substitusi Iya. coba. Kan tadi X plus Y kurang dari sama dengan 3. Ketika kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0, apakah kurang dari 3? 0 kurang Iya, dari benar. 3. Ternyata ketika kita ambil titik 0,0, kita substitusi, ini bernilai benar kan? Nah, karena titik 0,0 tadi kan berada di sebelah kiri garis. Setelah kita substitusi dia bernilai benar, maka semua daerah yang berada di sebelah kiri garis merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Sederhananya seperti ini. Oke? Kak, berarti kalau misalnya uji titik, misalnya mau uji titik yang kedua tuh berapa atau kayak nggak usah karena uji titik yang pertama tuh udah benar? Ya, nggak usah. Jadi kita ambil satu aja sebenarnya cukup untuk membuktikan. Atau kalau biar makin yakin nih, tapi sebenarnya satu aja udah paling cukup itu. Misalkan deh, kita ambil titik 3,3. Titik 3,3 di sini berarti kan? Iya. Berada di sebelah kanan si garis. Ketika kita substitusi titik 3,3 ke pertidaksamaan kita tadi berarti jadinya apa? 3 ditambah 3, apakah kurang dari 3? Apakah 6 kurang dari 3? Ternyata bernilai salah kan? Makanya semua daerah yang berada di sebelah kanan garis bukan daerah himpunan penyelesaian. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Iya, Kak. Oke, nah itu contohnya. Kemudian saya coba kasih contoh ketiga ya. Contoh ketiganya itu misalkan saja, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian ketika diberikan misalkan X minus 2Y lebih besar dari misalkan saja 4. Oke, kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti langkah pertama kayak tadi kan, kita buat dulu titik potong. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti
ketika X sama dengan 0, kita substitusi jadinya 0 dikurang 2Y. Boleh kita gunakan sama dengan dulu, nggak apa-apa. Sama dengan 4. Maka dari sini Y-nya sama dengan minus 4 per 2 sama dengan minus 2 kan? Ya. Maka kita dapatkanlah Y-nya minus 2. Ketika Y-nya 0, maka X-nya dikurang 2 kali 0. ketika Y sama dengan 0, maka di sini jadinya X min 2 kali 0 2 sama kali dengan 0. 4. Maka X-nya 4. 4. Oke. Kita sudah punya 2 titik kan? Langkah berikutnya kita buat ke koordinat kartesius. Misalkan seperti ini. Jadinya ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik yang pertama ketika X-nya 0, Y-nya minus 2, berarti ke bawah kan? Kemudian ketika X-nya 4, Y-nya 0, misalkan 4 di sini. Berarti garis yang terbentuk kita hubungkan saja nih. Oke, ini adalah garisnya kan? Iya, Kak. Apakah garisnya seperti ini kira-kira? Kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan tadi contoh nomor 1 dan nomor 2 kan tandanya untuk soal nomor 1 lebih besar sama dengan kan? Iya. Untuk contoh soal nomor 2 kurang dari sama dengan. Iya. Nah, Yang akhir cuma sementara untuk soal nomor 3 ini tidak ada tanda sama dengannya. Maka kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan, maka ini harus garis putus-putus. Bedanya di sana. Iya, Kak. Oke, jadi misalkan kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya nanti harus garis putus-putus. Ini pembedanya ya. Jadi kalau misalkan prosesnya dibalik nanti, kita diberikan grafik, kemudian kita disuruh menentukan si pertidaksamaannya. Kalau garisnya garis putus-putus, berarti tidak ada tanda sama dengan. Oke? Iya. Oke. Berarti langkah berikutnya yang kita lakukan adalah uji titik. Kita ambil saja titik 0,0. Kita substitusi ke X min 2Y lebih besar dari 4. Ternyata 0 dikurang 2 kali 0 lebih besar dari 4. Apakah 0 itu lebih besar dari 4? Enggak, salah. Ternyata ketika kita substitusi bernilai salah. Nah, kita cek lagi. Titik 0,0 kan ada di sebelah kiri garis kan? Iya. Dan tadi bernilai salah. Maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya yang di sebelah kanan. Oke, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini? 1, 2, 3. Iya, paham, Kak. Oke. Kemudian, ini yang disebut dengan pertidaksamaan. Nah, biasanya untuk soal-soal seperti ini, masuknya itu ke sistem pertidaksamaan. Bedanya pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan, kalau pertidaksamaan itu cuma satu. Kemudian kalau disebutkan sistem itu sudah lebih dari satu. Oke? Maksudnya satu tuh gimana, Kak? Gini, cuman satu kan X min 2Y lebih besar dari 4, cuman ini doang kan? Iya. Kemudian tadi soal nomor 2 juga X plus Y kurang dari sama dengan 3. Hanya satu pertidaksamaannya. Oh, iya. Soal nomor 1 juga tadi 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6, cuman satu kan? Biasanya untuk tipe soal seperti ini kita diberikan lebih dari satu. Misalkan, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian jika diberikan suatu pertidaksamaan, misalkan saja 2X plus Y lebih besar sama dengan 4. Ini yang pertama. Kemudian misalkanlah saja lagi diberikan 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian diberikan lagi katanya X itu lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan
0. Ini langsung 4 nih diberikan nih. Sebenarnya prosesnya sama. Kita coba ambil titik potong terhadap si pertidaksamaan yang pertama. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Disubstitusi dulu ya, sama aja. Betul. Berarti jadinya 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4 kan? Maka Y-nya 4. 4. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 4. Sorry. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti jadinya 2X ditambah 0 sama dengan 4. Maka X-nya 4 per 2 sama dengan 2. Gini kan? Iya. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua, ketika X-nya 0, berarti jadinya 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya 2. Bisa ya langsung ya? Iya. Kemudian ketika Y-nya 0, jadinya 2X ditambah dengan 3 kali 0 sama dengan 6. Maka X-nya 3. Oke, untuk X lebih besar sama dengan 0 itu sudah pasti nanti. Jadi kita nggak perlu cari titiknya. Langkah berikutnya berarti kita buat ke koordinat kartesius. Sama kayak tadi, misalkan seperti ini. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Untuk garis yang pertama dulu, yang saya kasih tanda warna merah. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Misalkan saja Y sama dengan 4 di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya 0. Misalkan saja 2 di sini kan. Maka garis yang terbentuk nanti seperti ini. Oke? Iya, Kak. Kemudian untuk yang berwarna biru, ketika X-nya 0, Y-nya 2. Misalkan saja Y2 itu di sini. Kemudian ketika X-nya 3, Y-nya 0. Misalkan 3 di sini. Maka garis yang terbentuk nanti adalah seperti ini kan? Iya. Oke. Langkah berikutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Misalkan untuk garis yang berwarna merah dulu. Tadi kan langkahnya itu adalah uji titik kan? Uji titik untuk garis yang berwarna merah. Kita ambil saja titik 0,0. Tadi pertidaksamaan untuk garis berwarna merah itu adalah 2X plus Y lebih besar sama dengan 4. Maka ketika kita substitusi 0,0, 2 kali 0 ditambah dengan 0, apakah lebih besar dari 4? Enggak. Tidak kan? 0 lebih besar sama dengan 4, ternyata dia bernilai salah. Titik 0,0 berada di sebelah kiri garis berwarna merah dan bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis berwarna merah. Seperti ini kan? Iya. Kemudian yang berikutnya kita coba uji titik untuk garis yang berwarna biru. Misalkan saya taruh di sini. Uji titik, kita ambil titik yang sama boleh di sini, titik 0,0. Tadi pertidaksamaannya itu adalah 2X plus 3Y. 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Berarti ketika kita substitusi 0,0, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, apakah lebih besar sama dengan 6? Ternyata, apakah 0 lebih besar dari 6? Enggak, Bernilai salah juga kan? Titik 0,0 berada di sebelah kiri garis berwarna biru dan bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis berwarna biru. Oke? Nah, tadi kan kita punya informasi juga nih, X lebih besar sama dengan 0. Maksudnya apa ini?
Kalau X lebih besar dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kan? Iya. Artinya, semua daerah yang berada di sebelah kanan si sumbu Y yang ini tadi adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang bukan berarti sebelah kirinya kan? Iya. Berarti yang sebelah kanan sumbu Y ini saya arsir nih semuanya nih. Ini kan berarti kan? Iya. Nah, ini maksudnya X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau Y lebih besar sama dengan 0, nilai Y yang lebih besar dari 0 berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya sumbu Y ke atas kan? Iya. Berarti kalau Y lebih besar sama dengan 0, yang saya arsir sumbu Y ke atas nih. Seperti ini kan jadinya kan? Nah, yang menjadi Mau daerah... nanya, Kenapa? kan Yap. itu X lebih besar dari 0. Mm-mm. Itu yang di apa? Yang di Arsir. garis-garis tadi, ya Mm. diarsir. Itu kenapa yang ke kanan bukan ke atas? Kan X yang di bawah. Betul. Kan X lebih besar dari 0 kan berarti nanti dia di sini kan? 1, 2, Iya. 3, berarti kan ke sebelah kanan kan? Atau berada di sebelah kanan si Oh, sumbu Y kan? oh iya. Nah, semuanya sampai sini sebenarnya nih. Pokoknya sumbu X positif lah. Sumbu X positif itu kan dari sini sampai seterusnya kan? Iya. Nah, hal yang sama berlaku untuk Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 berarti ketika Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke atas kan? Oh iya. Makanya yang saya arsir tadi dari sini ke atas nih. Oke. Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian aslinya itu adalah yang paling banyak kena arsir. Mana nih yang paling banyak kena arsir? Yang di kanan. Ini kan? Iya. Nah, kalau kita mengerjakan seperti ini, kadang suka bingung kita mana yang lebih banyak kena arsir. Oke lah kalau misalkan yang berwarna kita gunakan. Kalau misalkan berwarna hitam semua, kan membingungkan kan ya? Iya. Nah, gimana kalau misalkan prosesnya kita balik aja? Tadi kalau misalkan saya gambar ulang, dibalik maksud saya gini, yang bukan daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir jadinya. Jadi nanti kita ketemu daerah bersih. Tadi titiknya 23 dan 43 ya. 0,4. Tadi 4 di sini. Kemudian 2,0. Misalkan di sini. Ini untuk garis berwarna merah tadi kan. Kemudian untuk garis berwarna biru 0,2. Kemudian 3,0. Misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kita balik prosesnya. Untuk garis yang berwarna merah tadi, titik 0,0 ketika kita uji, dia bernilai salah kan? Iya, Kak. Nah, titik 0,0 itu berada di sebelah kiri si garis berwarna merah dan bernilai salah. Jadi yang kita arsir itu yang salah. Kalau misalkan pertidaksamaannya sudah lebih dari 1. Kan kalau misalkan yang ini tadi kan ribet ya ngelihatnya kan? Iya. Jadi prosesnya kita balik saja. Untuk garis yang berwarna merah, titik 0,0 ketika kita uji titik bernilai salah. Nah, yang kita arsir itu yang salah. Jadinya ke kiri yang kita arsir kan? Iya. Hal yang sama juga untuk garis yang berwarna biru tadi. Ketika kita substitusi 0,0, dia juga bernilai salah. Dan titik 0,0 itu berada di sebelah kiri garis, maka daerah yang berada di sebelah kiri garis kita arsir. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian tadi kan ada X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti sumbu X positif kan? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang kita arsir yang bukan 0, 1, 2, 3. Berarti nanti dia ke sini kan?
berarti yang kita arsir ke sini. Hal yang sama ketika Y lebih besar dari 0, berarti kita arsir ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, daerah yang tidak kena arsir itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Jadinya seperti itu. Yang tidak kena arsir kan dari sini kan? Ke sini, Iya. ini, kemudian sampai ke sini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadinya lebih enak kita melihatnya. Kebayang? Kebayang, Kak. Oke. Kalau begitu, saya coba kasih contoh soal satu lagi ya. Coba dikerjakan ya. Iya. Iya, Kak. Misalkan tadi contoh keberapa nih? Contoh keempat. Kita coba kasih contoh kelima. Misalkan saja kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian yang pertama, misalkan 2x plus y kurang dari sama dengan misalkan 4. Kemudian x plus y kurang dari sama dengan 3. Kemudian misalkan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini coba. Mastiin dulu deh. Itu Hah? yang pertama berarti garisnya 2,4 bukan? Hmm, ketika x-nya 0, y-nya 4 berarti kan? Iya. Ketika y-nya 0, x-nya 2. Iya. Ya, betul. Terus yang kedua, ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika X-nya 3. 3, Y-nya 0. Ya, betul. Berarti tinggal buat ke koordinat kartesius kan? Iya. Sudah dibuat ke koordinat kartesius? Udah, Kak. Berarti Oke. kalau X lebih dari 0, ininya ke kanan ya? Nah, uji titik tadi ambil titik 0,0. Oh. Yang ini, Kak. Yang X lebih besar dari 0 itu. Oh, x-nya lebih besar dari 0, berarti yang diarsir nanti yang sebelah kiri sumbu y kan? Eh, Kan x lebih besar dari 0 berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. oh iya. Nah, yang diarsir berarti yang sumbu y, sumbu yang ini ke kirinya.
Ketemu? Yang itu aku arsirnya ke kanan, Kak. Yang garis Yang merah itu. garis merah diarsir ke kanan, ke sini ya? Iya, iya. Oke. Kemudian yang berwarna biru, Garis ke... Soalnya aku arah baliknya ya, berarti. Iya. hmm, Ke kanan juga. ke kanan juga, ke sini berarti ya? Iya. Oke. Kemudian untuk X lebih besar dari 0, Eh, sumbu Y ke kiri gini. Betul? Sama. iya sama, Kak. Kemudian untuk Y lebih besar dari 0, berarti yang diarsirnya ke bawah. Iya, Berarti yang menjadi daerah himpunan penyelesaian yang di dalam ini kan? iya. Sama? Sama. Oke, gitu caranya. Bisa? Iya bisa, Kak. Oke. Sebelum ke materi berikutnya, saya coba kasih contoh satu lagi ya untuk memperkuat. Ya. Oke. Soal nomor 6. Misalkan eh, 5x plus y lebih besar sama dengan 10. Kemudian 2x plus y kurang dari sama dengan 10 juga. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah ini. Kak, udah. Tapi aku bingung jelasinnya gimana. Oke. Nggak apa-apa, di ini aja nanti. Coba sesuaikan aja ya. Iya, Untuk yang pertama ini, kira-kira titiknya berapa? Ini langsung saya tuliskan titiknya aja. Titik pertama berapa? iya. 2,10. Berarti untuk pembuatan titik jadinya ketika x-nya 0, y-nya 10. Berarti penulisan Iya. titiknya 0,10 jadinya seperti ini. Oh, iya. Oke, titik yang kedua Titik yang kedua 2,0. 2,0. Oke, untuk yang ini 0,10 0,10 juga, sama 5,0. 5,0. Gini ya. Iya, Berarti kalau misalkan kita buat ke koordinat kartesius, jadinya maksimal 10. Misalkan kita buat seperti inilah ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Yang pertama 0,10. Misalkan 10 itu di sini. Misalkan untuk garis berwarna merah, kemudian 2 misalkan di sini ya. iya. Berarti nanti garis yang terbentuk jadi seperti ini. Sama? Iya sama, Kak. Oke. Kemudian untuk yang kedua 0,10 di titik yang sama berarti kan? Dan 5,0. Iya. 5,025 misalkan di sini 5. Berarti garis yang terbentuk ke sini. Oke. Kemudian Iya. yang berikutnya uji titik untuk garis yang berwarna merah. Kira-kira yang diarsir mana? Yang bukan daerah himpunan penyelesaian ya, yang kita ambil kebalikannya tadi. Yang sebelahnya 2 itu. Berarti ke sebelah kiri atau kanan garis yang berwarna Eh, merah. Jadi kalau sebelah kiri. misalkan sebelah kiri ya, kalau misalkan garisnya Ya, seperti ini kanan, ini kiri ya. ya. Oke, berarti untuk garis berwarna merah yang kita arsir sebelah Sebelah. kirinya. Oke, ini kan. Sedangkan untuk garis berwarna biru Yang sebelah kanan. sebelah kanan garis berarti ke sini. Iya. Oke. Kemudian untuk x lebih besar sama dengan 0. Eh, Berarti sebelah kiri ini kan namanya sumbu y, ini namanya sumbu x. Berarti iya. untuk x lebih besar sama dengan 0 yang kita arsir berarti sebelah kiri sumbu y. Jadinya seperti ini kan? Iya.
Oke, jadinya ke sini. Sedangkan untuk Y lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu X kita arsir ke bawah. Iya. Jadinya ke sini. Oke. Seperti ini kan? Sama nggak? Iya. Sama Kak. Berarti yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya mana? Yang itu iya. Yang di tengah ini kan? Iya. Oke, sama? Sama Kak. Oke, ini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian apabila diberikan sistem pertidaksamaan. Ada kalanya prosesnya dibalik. Nah, kita diberikan terlebih dahulu daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi kan tadi kita diberikan sistem pertidaksamaan, kemudian kita gambarkan ke dalam grafik. Ada kalanya bentuk soalnya itu kita diberikan grafiknya dulu, kemudian disuruh menentukan pertidaksamaan. Sebelum ke sana, materi dasar yang harus kita pahami itu adalah cara pembuatan persamaan garis apabila diberikan suatu grafik, misalkan seperti ini. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan saja ada garis yang memotong di sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Titik potong terhadap sumbu Y misalkan saja A, dan titik potong terhadap sumbu X misalkan saja B. Pertanyaannya adalah apa atau seperti apa persamaan garis yang berwarna biru? Kurang lebih seperti ini. Caranya adalah kita perhatikan saja titik potong terhadap sumbu Y ini kan bernilai A kan? Iya. Nah, A ini nanti menjadi koefisien dari si X. Berarti jadinya AX, kemudian titik potong terhadap sumbu X itu apa? B kan? Kita tambah Iya. dengan B. BY nanti sama dengan A C. kali B. Iya. Ya, sebenarnya sama dengan C. Nah, tapi C-nya itu A kali B. Contohnya misalkan gini. Misalkan saja di sini ada koordinat kartesius X, Y. Kemudian misalkan di sini 3, di sini misalkan 4. Kemudian ada garis yang melalui 3 dan 4. Misalkan seperti ini. Maka ketika diminta persamaan garis ini adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 4 kali 3. Oke? Iya Kak. Nah, yang perlu kita perhatikan di konsep ini adalah A, yang ini, itu kan titik potong terhadap sumbu Y kan? Sedangkan B yang di samping si Y itu kan titik potong terhadap sumbu X tadi. Maka kalau misalkan ada bentuk yang berbeda dari bentuk umum ini, misalkan seperti ini. Misalkan ada kita diberikan koordinat kartesius. Misalkan seperti ini X, ini Y. Kemudian di sini misalkan minus 4, di sini misalkan 3. Dan garis yang dibentuk seperti ini misalkan. Oke, kalau diminta, maka persamaan garis ini apa? Perhatikan A-nya berapa di sini? 3 3, berarti 3X ditambah 4 Y. ditambah, tapi kan di sini kan minus 4 kan B-nya kan? Oh iya, min 4 Y. Min 4 kali Y sama dengan 3 kali minus 4. Kalau kita sederhanakan ini menjadi Min 3X min 4Y sama dengan min 12. Jadinya seperti itu. Oke? Iya Kak. Misalkan saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan kita diberikan lagi misalkan seperti ini X, ini Y. Kemudian di sini misalkan minus 3, di sini minus 5. Maka ketika ada garis seperti ini, kita disuruh membuat persamaan garisnya. Jadinya apa?
min 5x Oke, min 5x ditambah min 3y. min 3y plus kali minus kan jadi minus kan? Jadi langsung Iya. saja min Min 3y. 3y sama dengan Min 5 dikali min 3. minus 3 jadinya 15. 15. Oke. Oke ya, paham ya? Iya paham Pak. Nah, ini untuk membuat persamaan garis apabila diketahui bentuk grafik. Nah, masuklah kita ke intinya. Tadi nomor terakhir nomor 6. Saya coba buat contoh soal nomor 7. Misalkan kita diberikan suatu grafik seperti ini. Kemudian ini bentuk sederhananya dulu. Ini X, ini Y. Kemudian ada garis misalkan 2, 3. Kemudian ada lagi misalkan saja dia itu 2, 3, 4, 5 misalkan seperti ini. Saya buat garis yang berwarna merah. Kemudian daerah yang diarsir misalkan yang ini nih, yang di dalam. Oke, berarti daerah yang saya arsir ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Iya. Oke. Kalau tipe soalnya seperti ini, berarti misalkan untuk membuat yang berwarna biru dulu, persamaannya seperti apa? 3x 3x ditambah 2y. ditambah 2y. Iya 2y sama dengan 6. 6. Oke, kemudian untuk persamaan garis yang berwarna merah, 5x ditambah 4y 5x ditambah 4y sama dengan sama dengan 20. 20, gini kan? Ya. Padahal bentuk ini harus berupa pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara menentukan apakah dia lebih besar atau kurang dari? Kita cek menggunakan uji titik juga. Uji titik, boleh kita ambil uji titiknya 0,0. Oke, maka ketika kita substitusi 0,0 jadinya 3 kali 0 ditambah 2 kali 0. Apakah dia bernilai 6? Enggak, salah. Ini kan jadinya 0, kemudian ruas kanannya 6, ya kan? Iya. Ternyata kalau kita perhatikan, titik 0,0 untuk garis berwarna biru ada di sebelah kiri garis kan? Iya. Ya enggak? Ternyata titik 0,0 ketika kita substitusi nilainya kurang dari, dan dia itu kan bernilai salah kan? Iya. Nah, berarti ketika titik 0,0 bernilai salah, kalau kita perhatikan kan daerah himpunan penyelesaiannya kan di sebelah kanan garis kan? Iya. Nah, titik 0,0 kita substitusi bernilai 0 dan dia bernilai salah, sementara daerah himpunan penyelesaian di sebelah kanan garis. Maka tandanya nanti adalah lebih besar. 3x plus 2y harus lebih besar dari 6. Bentar Kak, aku masih belum connect. Nah, caranya gini untuk uji titiknya. Paling gampangnya, selain 0,0 kita ambil saja nih titik pertemuan 2 dan 3. Titik di sini adalah titik 2,3 kan? Iya. Kita substitusilah titik 2,3. Misalkan tadi kalau 0,0, kalau misalkan agak bingung, kita boleh ambil titik 2,3. Titik 2,3 ketika kita substitusi jadinya 3 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ya kan? Iya.
Kemudian ini berapa nih? 6. Ini 6. 6. Apakah 12 itu lebih besar dari 6? Ini kan Iya. tadi sama dengan 6 kan? Ternyata 12 lebih dari 6 dan bernilai benar kan? Iya. Daerah himpunan penyelesaian itu kan daerah yang benar kan? Iya. Ternyata titik 2,3 dia bernilai benar dan berada di sebelah kanan si garis berwarna biru, di mana Iya. daerah yang diarsir tadi itu berada di atau berada pada satu daerah, kurang lebih seperti itu. Iya. Untuk titik 0,0 kan harusnya kurang dari sama dengan 0 kan? Sama dengan 6 kan? Iya. Tapi kan yang diarsir di sebelah kanan garis, maka untuk yang ini bernilai salah jatuhnya gitu. Oke, kita coba cek lagi untuk yang titik garis berwarna merah ya. Kita coba, misalkan kita uji titik 0,0. Kan daerah yang diarsir untuk garis berwarna merah kan di sebelah kirinya kan? Iya. Oke, kita coba ambil. Jadinya 5 kali 0 ditambah 4 kali 0. Ternyata dia nilainya kurang dari sama dengan 20 kan? 20. 0 itu kan kurang dari sama dengan 20 kan? Iya. Dan dia bernilai benar, kenapa? Karena titik 0,0 untuk garis berwarna merah itu ada di sebelah kiri garis. Dan daerah yang diarsir itu kan sebelah kiri juga, kurang lebih seperti itu. Iya. Maka untuk garis yang berwarna merah tandanya adalah kurang dari 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Oke, sedangkan untuk garis yang berwarna biru tadi tandanya menjadi 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah daerah yang diarsirnya. Seperti itu. Misalkan deh saya coba kasih contoh, kalau misalkan garisnya itu cuma satu misalkan ya, biar lebih sederhana dulu. Misalkan seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Kemudian ada misalkan di sini 5, di sini misalkan 8. Ketika dihubungkan, benar. Misalkan seperti ini, dan misalkan daerah yang diarsir itu yang di sebelah kanannya. Benar, yang di sebelah kiri deh, biar yang sederhana dulu. Misalkan yang diarsir itu yang di sebelah kiri garis berwarna merah, berarti yang daerah himpunan penyelesaiannya ya. Karena yang cuma satu, berarti yang di sebelah kiri ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama kan kita buat dulu kan, garisnya ini berapa? 5, Di sini 8, di sini 5. 8x 8x ditambah 5y 5y sama dengan 40. Oke, kita coba uji titik 0,0. Ketika kita substitusi 8 kali 0 ditambah 5 kali 0, ternyata nilainya ini kurang dari sama dengan 40. Apakah 0 kurang dari sama dengan 40? Benar kan? Iya, benar. Kemudian Iya. kita cek daerah yang diarsir, kalau titik 0,0 itu kan berada di sebelah kiri dan nilainya kurang dari. Sementara di gambar yang diberikan, daerah yang diarsir itu adalah daerah sebelah kiri garis kan? Iya. Maka untuk tanda kurang dari sama dengan 0 ini benar untuk pertidaksamaan ini. Oke, jadi nanti untuk nomor 8 ini tandanya nanti adalah 8x plus 5y kurang dari sama dengan 40. Misalkan lagi nih, gambar yang sama kita buat ya. Gambar yang sama. Untuk gambar yang sama, bentar. Ini tadi x, di sini 5,
Ini misalkan tadi 8. Jadi kalau kita hubungkan, misalkan seperti ini ya. Sama kan, persamaan garisnya sama kan? Iya. 8x plus 5y sama dengan 40. Tapi kalau misalkan saya arsir ke sebelah kanan yang saya arsir, kemudian kita uji titik 0,0. Berarti 8 kali 0 ditambah 5 kali 0. Ini kan sudah kita tahu kalau ini pasti kurang dari 40 kan? 0 itu Iya. kurang dari sama dengan 40. Titik 0,0 kan di sebelah kiri si garis. Mm-mm. Padahal yang diarsir sebelah kanan ya kan? Maka Iya. 0 untuk tanda kurang dari ini salah. Maka yang benarnya itu nanti adalah 8x plus 5y lebih besar sama dengan 40. Kebayang nggak dari dua contoh ini? Ntar Kak, aku pahamin dulu ya. Aku nggak ngerti yang bagian garisnya itu sih Kak. Yang mana? Sebenarnya kalau nentuin ini. Oke. Sebenarnya nanti ada cara yang lebih apa namanya? Ada cara yang lebih singkat. Ini biasanya di sekolah menggunakan uji titik gitu ya. Mm. Kalau kita perhatikan dari dua contoh ini, untuk yang garis berwarna merah, daerah yang diarsir kan sebelah kirinya kan? Iya. Nah, sebelah kiri yang berada di 0,0 nih di sini. Ketika kita substitusi tadi 0,0, pasti nilainya kurang dari sama dengan 40. Ya kan? Karena tandanya kurang dari sama dengan 40 ketika kita ambil titik 0,0 dan yang diarsir itu sebelah kiri garis dan yang diarsir sebelah kiri garis, maka untuk tanda kurang dari sama dengan dia bernilai benar. Karena 0,0 kan ada di sebelah kiri garis kan? Dan yang Iya. diarsir sebelah kiri, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk garis yang berwarna biru, ketika kita ambil titik 0,0 yang di sebelah kiri garis, tandanya kan pasti kurang dari. Sementara yang diarsir sebelah kanan, Mm-mm. maka tanda kurang dari sama dengan ini salah. Oh iya. Kebayang maksudnya? Dapat? Iya, iya. Nah, jadi bergantung daerah yang diarsirnya. Oh iya, paham Kak. Oke, kita coba satu lagi ya. Untuk uji titik, misalkan deh nomor 9. Misalkan seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan di sini minus 3, di sini misalkan minus 4. Kemudian ditarik garis, dan yang diarsir itu misalkan sebelah kiri garis. Oke? Berarti yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian ya. Iya. Maka untuk soal nomor 9 ini persamaan garisnya apa? Min 4x Min 4x ditambah. ya ditambah minus 3 Y kan? Oh iya. Jadi langsung bisa saya buat minus, bisa Ya, min sama 3 dengan ya. min 4 kali 12. min 3, 12. Oke, kalau kita uji titik 0,0, jadinya 0, ini ya bisa ya langsung ya, jadinya 0 pasti ini kan? Jadinya kan minus 4 kali 0 dikurang 3 kali 0 kan? Iya. Ini pasti hasilnya 0 dan tandanya pasti kurang dari 12. Betul kan? 0 itu kurang dari 12, benar memang. Iya. Tapi kalau kita cek 0,0 itu kan ada di sebelah kanan garis. Iya. Sementara yang diarsir atau yang menjadi daerah himpunan penyelesaian itu kan yang sebelah kiri garis kan? Iya. Maka untuk tanda kurang dari sama dengan ini salah dalam gambar ini. Kebayang?
Kebayang Kak. Maka tanda yang benar itu harusnya min 4x dikurang 3y, jadinya lebih besar sama dengan 12. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan, kita ambil misalkan titik min 3, min 4. Berarti ini min 3, minus 4. Ketika kita substitusi jadinya min 4 dikali minus 3 dikurang 3 dikali min 4. Gini kan jadinya kan? Iya. Ini min 4 kali min 3, 12. Min 3 kali min 4, 12 sama dengan 12 tadi kan ini kan? Oh iya. Ini jadinya apakah 24 itu lebih besar sama dengan 12? Iya. Benar kan? Dan daerah yang diarsir juga berada di sebelah kirinya ini kan? Iya. Nah, kurang lebih pembuktiannya seperti itu. Iya, paham. Nah, Kak, berarti di soal kayak gini itu yang diarsir tuh malah di HP-nya ya? Ya, kalau dia sudah dalam bentuk soal seperti ini, yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Kalau kita tadi kan kita balikkan prosesnya untuk mempermudah menentukan kan? Kan lebih gampang melihat daerah bersih dibandingkan yang ini tadi, coret-coretan tadi. Oh iya. Nah ini tadi saya balik biar untuk mempermudah menentukan daerah himpunan penyelesaian aja sebenarnya. Kalau yang di buku-buku atau yang di sekolah biasanya yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke? Iya. Nah, kalau menggunakan uji titik memang prosesnya jadi lebih lama. Nah, ada cara yang lebih efisien. Pertama, yang perlu kita ketahui itu adalah garis itu cuma ada 4 macam. Garis itu cuma ada 4 macam. Garis yang pertama, garis yang seperti ini. Garis yang kedua, seperti ini. Garis yang ketiga, dia vertikal. Dan garis yang keempat, horizontal. Cuma ada 4 macam ini garis. Ya kan, kalau kita perhatikan dari tadi kan cuman kalau nggak miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau nggak horizontal. Kita sepakati saja, ini adalah kanan garis. Ini kiri garis, kayak tadi, ini kanan. Ini kiri. Kemudian ini kanan garis. Ini kiri garis. Kalau untuk ini sudah jelas, ini atas. Ini bawah ya. Oke. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dan tanda pertidaksamaan, secara umum tadi persamaan umum garis itu tadi apa? AX plus BY. Kemudian untuk tanda pertidaksamaan berarti ada 4, misalkan saja lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian tadi di sini A kali B, ini kan bentuk pertidaksamaan itu kan? Iya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya adalah si A-nya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah si A. Ini kalau misalkan saya buat tabel. Yang pertama, ketika A-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari, ini A, kemudian nanti tanda pertidaksamaan, kemudian daerah himpunan penyelesaian. Yang kita cek itu yang pertama adalah si A-nya. Kalau A-nya bernilai positif atau A lebih besar dari 0, dan tanda pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya pasti berada di sebelah kanan garis. Nanti kita cek contohnya ya, jadi lebih gampang nanti melihatnya. Kemudian yang kedua, ketika A-nya bernilai positif, A di sini berarti koefisien dari si X kan? Iya. Tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Kemudian ketika A-nya negatif, A kurang dari 0, tanda pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Dan yang terakhir, ketika A-nya negatif, tandanya itu misalkan
kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian itu ada di sebelah kanan garis. Contohnya, konsep ini bisa diterapkan untuk yang tadi tugas yang pertama. Misalkan kita diberikan pertidaksamaan tadi, misalkan tadi mana? Misalkan ini deh, garis yang berwarna biru. Atau bentar. Garis yang ini deh, X plus Y lebih besar, kurang dari sama dengan 3 kan? Dari tabel tadi yang perlu kita perhatikan itu adalah koefisien dari si X kan. X plus Y kurang dari sama dengan 3. Koefisien si X di sini kan 1 kan? Iya. Bernilai positif atau A lebih besar dari 0. Kemudian kita perhatikan tandanya, kurang dari. Kalau A-nya positif, tandanya kurang dari, maka yang diarsir sebelah kiri. Nih, A-nya positif, tandanya kurang dari, yang diarsir sebelah kiri. Jadi kepake mau untuk yang tadi, untuk pengerjaan yang pertama ataupun yang kedua. Misalkan saja nomor 10. Jadi kalau misalkan diberikan bentuk seperti ini, kita diberikan daerah himpunan penyelesaian. Misalkan 2, 3, kemudian misalkan 4 dan 3. 2 dan 3 dihubungkan, kemudian 3 dan 4 dihubungkan. Yang diarsir misalkan saja yang di dalam sini. Oke? Ini saya ganti warnanya saja menjadi warna merah. Oke? Kita cek untuk garis yang berwarna merah, persamaannya apa ini? 3X 3X plus plus 2Y 2Y sama dengan 6 6. kan? Nah, kita perhatikan nih menggunakan tabel ini. A-nya kan bernilai positif nih, 3. Iya. Kemudian kita cek dari garis yang berwarna merah yang diarsirkan sebelah kanannya kan? Iya. Nah, kita cek nih, A-nya sudah positif, kemudian yang diarsir sebelah kanan, maka tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Kenapa ada tanda sama dengan? Karena garisnya garis tegas, bukan garis putus-putus. Oh, Jadi iya. langsung ketemu kan? Gak perlu lagi melakukan uji titik. Caranya seperti itu. Kita cek lagi untuk garis yang berwarna biru. Persamaan garisnya apa? 3X ditambah 4Y sama 3X dengan 12. ditambah 4Y 12 kan? Iya. Nah, kita cek nih untuk garis yang berwarna biru, A-nya kan bernilai positif 3, atau koefisien dari si X-nya ini kan 3, positif kan? Iya. Kemudian Iya. kita cek yang diarsir itu sebelah kiri garis. Kalau A-nya positif, yang diarsir sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Langsung ketemu. Oh, iya, Kak. Oke? Kemudian hati-hati lagi nih. Kan untuk daerah yang diarsir kan nggak melewati X negatif kan sampai sini kan? Iya. Ya nggak? Berarti nanti pengaruhnya di sini apa? Harus kita tambahin, Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena nggak lewat ke sini kan yang diarsir kan? Iya. Kemudian kan tidak lewat ke sini yang diarsir kan? Iya. Maka harus kita tambahin, X itu harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan yang diarsir itu lewat sini nih, misalkan ini ikut diarsir, berarti Y-nya boleh negatif. Itu kan artinya kan? Berarti ini nggak boleh nih. Kan kalau misalkan kita ambil titik di sini, misalkan kita ambil titik di sini, ini kan bernilai Y negatif kan? Ya kan? Iya. Y 0. Ternyata kalau misalkan ikut daerah ini yang diarsir, berarti Y itu bisa negatif, bisa positif, maka tidak ada tanda Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian
kan untuk X yang bernilai negatif tidak ikut diarsir kan? Ini kan tidak melewati sumbu Y kan? Iya. Maka baru harus kita buat X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Pengaruhnya di sana. Iya, Kak. Misalkan, satu lagi ya, kita coba contoh satu lagi. Terakhir, misalkan gini. Saya coba kasih bentuk yang lebih kompleks lah. Misalkan ini X, ini Y. Kemudian misalkan di sini 3, di sini juga 3. Kemudian misalkan lagi di sini 5, di sini misalkan 6, ditarik garis. Kemudian ada garis seperti ini. Ada garis di sini. Oke. Dan yang diarsir itu yang di dalam. Yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Misalkan seperti ini. Berarti yang pertama kita harus menentukan dulu garis yang berwarna biru ini pertidaksamanya apa? 3X tambah 3Y sama 3X dengan ditambah 9. 3Y kan? Iya. Langsung Sama aja dengan menjadi pertidaksamaan. Pertama, menggunakan tabel ini tadi, koefisien dari X-nya positif kan, 3. Iya. Kemudian yang diarsir itu di sebelah kanan garis, berarti tandanya A-nya positif, yang diarsir kanan. Lebih dari. Berarti tandanya nanti langsung saja lebih dari sama Lebih dengan. dari 12. Kemudian untuk garis yang berwarna merah. 9 ya? Iya. Kemudian untuk garis yang berwarna merah. 6X 6X ditambah 5Y. 5Y. Koefisien dari X-nya positif, yang diarsir di sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, langsung kan kurang dari sama dengan 30 kan? Iya. Tapi belum selesai. Kan di sini ada garis Y sama dengan 3. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Oke, karena kan dia berada di sumbu Y kan? Di 3 di sini kan? Ketika garis Y sama dengan 3, kita perhatikan yang diarsir atas atau bawahnya si sumbu Y. Bawah. Di bawah kan, artinya kurang dari 3 kan? Ya enggak? Berarti kan di sini 2, di sini 1, berarti kurang dari 3. Maka Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian daerah yang diarsir kan semuanya berada di sumbu Y positif kan? Tidak ada yang melewati Y negatif kan? Iya. Maka nanti harus kita tambahin syarat. Kita tambahin nanti syarat Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan, tidak ada, kan terbatas sampai di sini kan? Iya. Nah, kalau ini kita gabung artinya apa? Y harus lebih besar sama dengan 0, tapi kurang dari 3. Gini nanti kalau gabungannya. Oke? Iya, Kak. Nah, kemudian kan tidak ada daerah yang diarsir yang berada di sumbu X negatif kan? Iya. Nanti X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadinya seperti ini. Oke? Iya, Kak.